Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang di channel Iban. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya ngerender file Archicad dengan program Enscape 2.7. Jadi di sini gue udah ada modelingnya teman-teman. Ini modelingnya waktu itu gue bekas sayembara pada waktu kuliahan, gue lupa nih sayembara propan atau sayembara apa. Jadi ini yang buat gue sama tim gue, ada namanya Cindy dan juga Violeta. Kalau misalkan nonton, halo. Anyway, seperti biasa kalau misalkan ada iklan teman-teman tolong jangan di skip ya. Oke, mantap, thank you. Oke, sekarang kita langsung mulai aja video teman-teman. Jadi setelah teman-teman udah punya modeling dan teman-teman udah download dan juga install Enscape 2.7-nya, di sini teman-teman langsung ke bagian atas nih yang ada tulisan Enscape. Kemudian teman-teman klik yang Start Enscape. Kemudian dia akan memakan waktu sesuai dengan spek komputer teman-teman dan juga seberapa berat file modeling Archicad-nya teman-teman. Di sini file modeling Archicad-nya gue cuma 7 megaan dan laptop gue pakai Asus ROG GL504GM itu kurang lebih tadi makan 1-2 menit aja teman-teman. Cuman di video ini langsung gue cut aja supaya nggak lama. Kita langsung masuk ke tahap berikutnya teman-teman. Ini kita buat kiri kanan dulu teman-teman biar gampang lihatnya. Oke, sekarang tahap berikutnya teman-teman adalah gantiin materialnya satu-satu. Karena di sini kalau misalkan kita lihat di Archicad-nya itu, ini jangan lupa teman-teman ke Enscape, teman-teman nyalain yang Synchronize View. Dan kalau misalkan kita lihat di Enscape-nya nih teman-teman, kalau misalkan kita lihat di kanan, misalkan ini ya, misalkan si kayu yang ini, si kayunya kan masih jelek banget ya teman-teman, dia nggak ada reflection dan sebagainya, masih kaku banget kan. Bisa kita lihat materialnya. Nah, maka dari itu kita harus ganti si materialnya satu persatu. Tetapi sebelum kita ganti material si kayu tadi, kita akan ganti material yang water atau air nih teman-teman. Karena yang kayu itu lebih sulit. Jadi di sini gua akan ajarin dulu untuk yang lebih simple dulu teman-teman, yaitu adalah ganti warna air ini teman-teman. Bisa kita lihat di Enscape-nya maupun di Archicad-nya kan dia warnanya masih solid teman-teman. Ini dikarenakan memang Enscape itu sistemnya kalau misalkan teman-teman mau memiliki material air, teman-teman harus ganti dulu settingannya. Gimana caranya? Di sini caranya teman-teman harus tahu dulu di Archicad-nya dia slabnya itu tuh memiliki material apa. Nah di sini kalau misalkan kita klik, dia kan gak ada pilihannya nih teman-teman, materialnya pakai tipe seperti apa. Maka dari itu kita harus munculkan yang namanya info box. Info box sendiri teman-teman bisa nyalainnya itu ada di window paletter, kemudian sini teman-teman pilih yang info box nih teman-teman. Ketika teman-teman klik, ntar dia akan pop up window si info box-nya itu. Nah, supaya ini nggak terlalu ngeganggu layer worksheet kita, ini kita drag ke bagian kiri teman-teman. Kita drag seperti ini ya. Nah, jadi kita sudah memiliki info box di bagian kiri. Nah, kan ini kan udah ada info box-nya teman-teman. Di sini ketika kita klik slab-nya, kita pilih bagian bawah nih yang ada yang namanya surface. Nah, surface ini dia akan menunjukkan materialnya itu namanya apa. Bisa kita lihat dia kan namanya masih paint pale blue. Maka dari itu kita harus cari materialnya yang paint pale blue di Enscape-nya teman-teman. Di sini gue bikin ke kiri lagi. Dengan cara seperti apa? Pertama di sini kita ke Enscape, kemudian kita pilih yang namanya Enscape material. Nah di Enscape materialnya ini kita langsung search aja. Tadi kan kita namanya paint pale blue, paint strip pale blue. Nah ini udah ketemu yang paling atas. Kalau udah di sini langsung kita ganti aja teman-teman, tipenya mau pakai tipe apa. Di sini kita langsung pilih yang water. Nah bisa kita lihat di bagian kanan, bagian kalinya dia akan langsung berubah teksturnya menjadi air. Nah terus di bagian bawahnya nih juga teman-teman bisa atur untuk intensitas, angle dan sebagainya. Pokoknya di sini teman-teman tinggal rajin-rajin ngulik aja ya teman-teman. Next teman-teman, sekarang kita mau coba ganti material untuk grass atau rumput teman-teman. Nah di sini bisa kita lihat di Enscape-nya, kalau teman-teman lihat di kanan, itu kan dia udah ini teman-teman, udah ada tekstur rumputnya. Kenapa? Karena di sini selain daripada settingan di Enscape-nya tadi yang Enscape material, di sini Enscape tuh juga langsung ngedetect. Kalau misalkan kita lihat di info box-nya yang bagian kiri ini, dia kan namanya ada grass green. Nah, Enscape tuh udah ngebaca kalau misalkan ada nama grass, dia akan langsung otomatis menjadi tekstur rumput dan memiliki ketinggian. Kalau misalkan tadi yang paint pale blue, dia nggak ada keyword apa-apa di Enscape untuk mengganti materialnya, beda dengan grass green ini teman-teman.
Nah, untuk keywordnya apa aja teman-teman bisa langsung cek di website Enscape-nya, atau teman-teman bisa cek pengenalan awal Enscape gue. Di situ gue udah jelasin juga cara keyword-keywordnya ada apa aja, di website-nya juga ada. Jadi teman-teman bisa langsung cek. Oke, kalau misalkan teman-teman udah ngerti untuk settingan material yang simpelnya yaitu mengganti tipe material, sekarang kita mau yang lebih susah yaitu adalah custom material. Kita akan contohin si kayu ini teman-teman yang tadi kita bahas di awal. Oke teman-teman, jadi di sini teman-teman harus tahu dulu untuk material kayunya itu namanya apa. Sama seperti tadi, jadi kita klik si slabnya, kemudian sini kita cari namanya wood walnut vertical. Kalau di sini teman-teman ke option elemen atribut, kemudian teman-teman ke surface. Nah di surface ini teman-teman cari ini yang wood walnut vertical. Kalau misalkan teman-teman udah ketemuin di sini, teman-teman tutup. Teman-teman ke bagian tekstur. Nah di bagian tekstur ini teman-teman browse, teman-teman masukin tekstur yang udah teman-teman download. Di sini teman-teman klik yang add. Nah ini gue udah tambahin yang tipe kayunya seperti ini. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di kanan ini ya, ini bisa kita lihat seratnya masih begini semua kan teman-teman. Kemudian di sini teman-teman open. Kalau dari sini teman-teman oke, pakai tekstur yang udah kita masukin tadi. Dan sekarang kita lihat di Enscape-nya. Nah di sini bisa kita lihat sekarang teksturnya udah kegantikan teman-teman. Nah sebenarnya ada cara satu lagi yang lebih gampang untuk custom material. Cuman tadi gue ngasih tau yang lebih susah biar teman-teman ngerti aja. Ada cara susah dan cara yang lebih gampang. Nah yang cara gampangnya seperti apa? Cara gampang custom material dari Archicad cuman seperti ini teman-teman. Misalkan kita mau ganti si abu-abu lantai ini. Ini kan yang lino gray. Kemudian kita di sini ke Enscape, kita pilih Enscape material. Kemudian di sini kita cari yang lino gray. Nah, ini ada lino gray. Kemudian di sini albedonya teman-teman hapus nih. Gimana caranya? Di sini kan ada pilihan yang trash, ada pilihan tong sampah. Teman-teman langsung close aja. Kemudian di sini teman-teman langsung tambahin tekstur. Nah, di sini teman-teman tinggal langsung masukin tekstur yang udah teman-teman download sesuai dengan desainnya teman-teman. Udah deh, di Enscape dia akan langsung berubah kan. Dan di sini teman-teman juga bisa ngasih warna dan sebagainya dan sebagainya. Pokoknya di sini teman-teman tinggal ngulik aja. Kalau misalkan teman-teman belum mengerti mengenai Enscape material, bisa tonton video gue sebelumnya dulu. Gue udah ada jelasin untuk Enscape materialnya. Di sini teman-teman juga jangan lupa untuk ngatur intensitas cahaya matahari, langit dan sebagainya teman-teman. Dan juga yang terakhir jangan lupa di Photoshop supaya lebih cakep. Oke, ini gue langsung fast forward aja videonya. Buat teman-teman yang mau nonton sampai Photoshop boleh, kalau misalkan yang udah ngerti juga nggak masalah. Oke teman-teman, itu aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan seperti biasa sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.